Selamat bertemu kembali di Synchronic Channel. Nah, kalau pada saat yang lalu kita sudah diskusikan respon sistem order kedua pada bagian pertama, maka kita lanjutkan sekarang pada bagian yang kedua. Selanjutnya, ya, yang bisa kita diskusikan adalah delta sama dengan 0, delta sama dengan 1. Sekarang kita mencoba melihat kalau delta itu di antara 0 dan 1. Ya. Modifikasi suku penyebut dari fungsi alih adalah sebagai berikut. Ya. Kita berusaha supaya ini menjadi suatu persamaan kuadrat. Ya. Jadi artinya begini, ini persamaannya seperti ini. Bagaimana kita memisah-misahkan sehingga dia menjadi suatu persamaan kuadrat di sini. Nah untuk itu, ya omega n kuadrat ini kita harus bikin dia menjadi 2. Ya, sehingga ditambah omega n kuadrat dikurangi omega S kuadrat ditambah 2 delta omega n S, ya, seperti ini. Nah, yang omega n kuadrat ini harus kita tambahkan, ya, agar ini menjadi bentuk seperti ini. Ya. S kuadrat 2 delta S, ya, deltanya ini harus hilang, ya, sehingga delta omega n itu kita keluarkan kemari. Ya. Sehingga ini tersusun menjadi suatu persamaan yang seperti ini, tersusun menjadi persamaan ini ditambah bagian-bagian ini. Nah, mengapa seperti itu? Ini ada muncul menyederhanakan supaya bentuknya menjadi berpangkat 2. Seperti yang tadi kita lihat, ya. Sehingga S kuadrat 2S delta omega n ditambah delta omega n kuadrat menjadi S plus delta omega n kuadrat. Nah, yang tadinya di sini dikurangi, ditambahkan supaya nilainya persamaan ini tetap sama. Nah, kemudian delta omega n kuadrat ini tadinya di sini ditambahkan, ini ya, ditambah ini, sekarang di sini dikurangi. Nah, sehingga ini menjadi suatu persamaan persamaan kuadrat. Ya, sekali lagi ya, saya ingatkan ya, S kuadrat sudah oke. Ya, 2 delta omega n S, ya, di sini mungkin sudah oke. Yang tidak ada itu adalah ini ya, supaya dia menjadi persamaan ini tidak ada. Ya, sedangkan omega n ini kita keluarkan. Yang kita butuhkan adalah menambahkan ini. Ya, sehingga untuk menambahkan ini, ya, ini harus dikurangi, sedangkan omega n kuadrat ini kita keluarkan. Jadilah persamaannya menjadi seperti ini. Ya, ini sedikit ya terlalu dalam ya tentang aljabar ya. S plus d omega n kuadrat dikurangi omega n kuadrat kali 1 plus delta kuadrat. Ya, ini kita sederhanakan juga. Fungsi alih menjadi ya, CS per RS omega n kuadrat per ini ya, ini tadi persamaan yang kita ganti ya. Nah, sekarang karena ini masih step ya, masih step response ya, RS-nya masih adalah seperti ini. Ini atau RS untuk step response ya. Ya, kembali step, kemudian ada RAM ya, parabol ya, parabolik. Ya, kemudian yang satunya apa ya, lupa saya ya. Nah, kita lihat ini kita substitusikan di sini ya. Seperti ini. Sama ya. Persamaan aslinya, kemudian ini kita masukkan sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Nah, baik, jadi itu yang kita lihat ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kemudian partial fraction ya, uraikan CS ya. Sehingga persamaannya menjadi CS sama dengan omega n dibagi S. Ya, ini tadi saya ini ya, ini persamaan yang bagian ini yang sudah dikuadratkan. Ya. Kemudian ini ada sisanya tadi. Sehingga kalau begitu diparsialkan dia menjadi A ditambah S plus BS plus C dibagi S plus ini ya, delta omega n pangkat 2 ditambah ini sama ya dengan yang bawah ini ya. Jadi S-nya itu diambil A, kemudian ini, kedua ini diambil B dan C. Ya. Setelah disederhanakan, akan didapatkan nilai A, B, dan C masing-masing adalah 1, 1, dan minus 2 delta omega n.
Nah, angka-angka nilai-nilai ini substitusikan ini di dalam CS. Ya. Ya, kita masukkan A sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 1, ya, kemudian C-nya sama dengan minus 2 delta omega N, ya, sehingga kita dapatkan bahwa dari ini, ya, dari persamaan yang kita dapatkan adalah bahwa CS sama dengan seperti ini ya. Oh, semua kita jumlahkan. Ini kita pisahkan ya, karena minus dipisahkan menjadi seperti ini CS-nya ya. CS sama dengan 1 per S minus seperti ini. SS plus delta omega N dibagi S, ini persamaannya tadi, kemudian di apa namanya kan, diakarkan ya, S plus D omega WN kuadrat ditambah ini ya, ini soalnya tadi WN kuadrat, atau kita lihat kembali ya di atas ya. Nah, ya seperti ini ya. Begitu diakarkan ya, jadi seperti yang kita lihat ya, omega N-nya bisa diakarkan, sedangkan yang belakangnya masih tetap di bawah akar ya. Ya, kemudian delta per akar 1 per delta kuadrat sama dengan omega N akar 1 minus delta kuadrat dibagi S plus delta omega N pangkat 2 ditambah omega N akar 1 minus delta kuadrat pangkat 2. Ya. Setelah kita substitusikan ini ya, ini adalah sebagai WD ya, dalam persamaan, ya, maka yang kita dapatkan adalah CS sama dengan 1 per S minus S plus D omega N dibagi S plus D omega N plus omega ini ya kita ganti menjadi omega D, ya, bukan BD, omega D. Ya. Sehingga delta sama dengan akar sama ya dengan yang di atas, kemudian ini menjadi omega D, ya, kemudian yang ini juga menjadi omega D kuadrat. Ya. Jadi tetap seperti itu. Persamaannya menjadi lebih sederhana. Ya. Di inverse, ya, kita begitu inverse ya CT, ya, sehingga menjadi, ingat kembali ya, inverse Laplace itu gimana, ya, diputar itu ya, dibalik ya, sehingga keluarlah 1 minus E pangkat minus delta omega NT cos omega D ya, ya, kali T minus delta per akar 1 minus delta kuadrat E pangkat min delta omega dt sinus omega dt ya, paling luar kali UT ya, sehingga kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini ya. Jika akar 1 plus delta kuadrat sama dengan sinus theta, maka delta akan menjadi cos theta. Ya, kita tahu kembali ya, ini ke goniometri ya. Nah, CT sama dengan 1 plus E delta omega NT dibagi akar 1 minus delta kuadrat ya. Ya, sinus theta cosinus omega dt ya, plus cosinus theta sinus omega dt di lemari UT. Ya, setelah kita selesaikan, kita temukan CT ini adalah 1 minus E pangkat minus ini ya, dibagi akar 1 minus D kuadrat sinus omega dt plus theta ya, UT. Ya, setelah disubstitusikan ya, respon satuan langkah atau step dari sistem order kedua mengalami osilasi teredam, ya, mengurangi amplitudo ketika delta terletak antara 0 dan 1. Nah, mari kita lihat ya, kasus yang terakhir ya, untuk delta lebih besar dari 1. Ya, dapat diambil modifikasi suku penyebut dari fungsi alih sebagai berikut. Ya, seperti awal tadi kita membuat, ya, ini bagian ini akan kita kuadratkan, ya, tapi ini yang dilakukan adalah mencari kuadratnya ini ya, untuk persamaan kuadrat yang nilainya minus ya, seperti ini ya. Fungsi alihnya menjadi CS per RS ya, omega N kuadrat bagi
persamaan kuadrat ini minus ini persamaan kuadrat delta kuadrat minus 1. Kita masukkan ya untuk step ya dalam persamaan ini sehingga kita dapatkan cukup panjang ini ya. Ya CS sama dengan omega n kuadrat ya, kalikan RS-nya pindah kembali ya, kalikan RS hingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Ya, kita dapat persamaan ini omega n kuadrat dibagi sepanjang ini. Ya. Ya, Anda review sendiri nanti ya coba Anda tulis kemudian usaha diproses seperti yang kita lihat sekarang ini ya, tidak saya sebutkan satu-satu. Saya berharap bahwa Anda bisa latihan bagaimana kok itu bisa menjadi bentuknya persamaan berubah seperti ini. Lakukan partial fraction atau pecahan parsial dari CS. Ya, dipecah ini ya. Kita lihat persamaan ini akan menjadi pecahan menjadi A per S. Ya, ya ini S-nya, kemudian B-nya itu memakai yang ini, ya. Kemudian C-nya memakai yang ini, ya, bawahnya. Tadi sebagai latihan saya harap bahwa Anda bisa melakukannya. Setelah disederhanakan, Anda akan mendapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1 per ini ya, dan C adalah minus 1 per seperti ini. Substitusikan nilai ini ke dalam ekspansi fraksi parsial CS. Kemudian kita terapkan inverse Laplace transform di kedua sisi. Ya, CT ini transform Laplace-nya seperti ini. Ya, kita lihat hitungan seperti ini, kita langsung bisa menilai bahwa terjadi banyak peredaman. Ya, banyak peredaman sehingga untuk step response ini ya untuk delta lebih besar dari 1, ya, tidak akan pernah mencapai masukkan step yang stabil. Ya, dia transfer terus. Ya, ya mungkin sebentar terjadi stabil sini, tapi lebih besar transversnya. Ya, mendekati stabil. Ya, tapi kalau kita lihat nilai minusnya ini kelihatannya dia tidak bisa konstan ya. Jadi sehingga terjadi istilah yang dipakai terjadi peredaman yang berlebihan ya. Saya kira demikian.